إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. أما بعد, para jamaah salat Idul Adha rahimanallah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, Allahu Akbar, segala penjuru dipenuhi dengan takbir, membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan tahlil dan tahmid, ya berzikir untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang ini adalah hari yang agung, hari Nahar, hari Idul Adha, hari Yaumul Hajjil Akbar, hari haji terbesar, dan berbagai macam syiar-syiar Allah terkumpul di hari-hari ini. Para jemaah salat Idul Adha rahimanallahu wa iyyakum, hakikatnya ibadah-ibadah ini kaum muslimin, bahkan Nabi SAW, itu adalah bagian dari meneladani Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim AS, beliau adalah suri tauladan bagi kaum muslimin dalam banyak perkara. Allah Subhanahu wa taala puji Nabi Ibrahim, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah, bahwa Ibrahim alaihissalam ummatan qanitan, bahwa dia bagaikan satu umat. Sebagian ulama menafsirkan rajulun ka'alfi rajul, dia seseorang, akan tetapi bagaikan 1000 orang, bagaikan banyak umat manusia terkumpul kebaikannya dalam satu orang. Yang Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau terkumpul berbagai macam perkara-perkara yang menjadi suri tauladan. Di antaranya adalah Ibrahim alaihissalam imamun fit tauhid wal ijtima' wal ijtinab 'anil syirik. Beliau adalah imam dalam rangka mentauhidkan Allah dan juga menjauhi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah abadikan kisahnya dan doanya, wa id qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, ya Allah, jadikanlah negeri ini, yakni negeri Mekah, sebagai negeri yang aman. Wajnubni, jauhkanlah aku, wa baniya an na'budal asnam, dan juga keturunanku dari menyembah berhala. Nabi Ibrahim alaihissalam, yang beliau adalah ulul azmi minar rusul, beliau yang menghancurkan berhala-berhala kaumnya, beliau yang mendakwahkan penyembah bintang, bulan dan matahari, akan tetapi tetap beliau khawatir terhadap kesyirikan, bahkan juga tetap berdoa agar dijauhkan dari kesyirikan. Beliau adalah imam fit tauhid wal ijtinab 'anil syirki. Dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau adalah suri tauladan dalam pendidikan anak, dalam tarbiyatul aulad. Beliau adalah suri tauladan dalam perkara ini, di mana Ibrahim alaihissalam beliau mendidik bagaimana agar anaknya, agar anak keturunannya serta keluarganya menjadi keluarga yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah abadikan di dalam Al-Qur'an doa Nabi Ibrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tinggalkan ya anak keturunanku, keluargaku di lembah bighairi zar'in, lembah tanpa tanaman. Mekah itu bukan lembah subur, dia lembah batu, lembah kering, lembah pasir. Di lembah tanpa tanaman. Apa tujuannya? Inda baitikal muharram, di sisi rumahmu ya Allah,
Rabbana liyuqimus shalah, agar mereka menjadi orang-orang yang menegakkan salat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar keluarganya menjadi orang-orang yang terdepan dalam beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam juga adalah hamba yang senantiasa muraqabatullah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah fi sirri wal alan, baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, sebagaimana dalam potongan doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wa la fis sama'. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui apa yang kami sembunyikan, apa yang kami terang-terang lakukan dengan terang-terangan. Tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi darimu. Beliau adalah imam dalam muraqabatullah, dalam ihsan, yang ihsan adalah derajat agama, derajat peribadatan yang paling tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah salat Idul Adha rahimanallahu wa iyyakum, bahkan ibadah yang agung, yakni ibadah haji. Ibadah haji, Nabi Ibrahim adalah imam dalam ibadah haji. Sebagaimana ayat yang tadi saya bacakan, Allah Subhanahu wa taala perintahkan Ibrahim alaihissalam untuk membangun Ka'bah. Setelah selesai, maka beliau diperintahkan oleh Allah untuk mengumumkan haji. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Wahai Ibrahim alaihissalam, umumkan kepada manusia ibadah haji. Dalam sebagian riwayat, ya Allah, bagaimana aku mengumumkan? Tidak ada orang. Bagaimana suaraku bisa sampai? Dalam tafsir disebutkan, adzin wa 'alaina al-balagh, umumkan, kewajiban bagi kami menyampaikan kepada manusia. Maka Nabi Ibrahim mengumumkan, ya'tuka, niscaya akan datang menuju Ka'bah rijalan, orang-orang berjalan kaki, wa 'ala kulli dhamir, orang-orang yang mengendarai unta, yang untanya sampai kurus, ya'tina min kulli fajjin 'amiq, yang mereka datang dari jalan-jalan yang begitu jauh. Kaum muslimin seluruh dunia berhaji ke Baitullah. Ada yang naik pesawat, dahulu kakek kita menaiki kapal, bahkan ada yang dengan mobil, ada yang bahkan dengan motor, bahkan ada yang dengan sepeda, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ibadah haji. Para jemaah salat Idul Adha rahimanallahu wa iyyakum, bahkan ibadah yang insyaallah akan kita lakukan, yakni udhiyah, menyembelih, maka imam terdepan dalam hal itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Allah abadikan kisahnya sejatinya. Itu adalah perintah untuk menyembelih anaknya. Ya Allah jelaskan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin, ya Allah, berikanlah aku keturunan yang saleh. Fabasyarnahu bi ghulamin halim, maka kami beri kabar gembira dengan kehadiran seorang anak yang penyabar. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi, wahai anakku, aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Mimpi seorang nabi bukanlah sekadar mimpi. Ru'yal anbiya'i wahyun. Dalam riwayat, mimpi seorang nabi hakikatnya adalah wahyu. Maka kata anaknya Ismail alaihissalam, yang juga anak yang saleh, ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayah, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu dari Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallah minas sabirin, niscaya engkau akan dapati aku adalah hamba Allah yang bersabar. Maka kemudian Nabi Ibrahim pun hampir saja melaksanakan perintah Allah menyembelih anaknya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin,
ketika keduanya sudah berserah diri kepada Allah, wa tallahu lil jabin, sudah dipegang dahinya untuk disembelih, wa nadainahu ayya Ibrahim, maka kami panggil, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpimu dari Allah, dan demikian kami akan membalas orang-orang yang berbuat ihsan. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, sesungguhnya ini adalah ujian yang berat. Wa fadainahu bidhibhin 'adzim, maka Allah tebus sembelihan anaknya dengan sembelihan yang besar, sembelihan dari surga Allah, yakni domba. Itulah yang disembelih, dan ini menjadi sunnah udhiyah bagi orang-orang setelah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan juga yang bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah salat Idul Adha rahimanallahu wa iyyakum, maka begitu banyak syiar-syiar Allah telah disyariatkan bahkan sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Berbagai macam ibadah, ibadah puasa Arafah, ibadah haji, ya ibadah di Masy'aril Haram, ibadah berkurban, ibadah udhiyah, ibadah salat Idul Adha, berbagai macam ibadah disyariatkan. Dan berbagai macam ibadah tersebut sudah termasuk qadarullah, keniscayaan dari Allah, sunnatullah, bahwa ada kalanya kaum muslimin berbeda pendapat. Berbeda pendapat itu wajar. Perbedaan pendapat bahkan terjadi di kalangan para nabi dan rasul. Berbeda pendapat bahkan terjadi di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang mereka adalah manusia terbaik. Perbedaan pendapat di kalangan nabi, sebagaimana kisah Nabi Daud dan Sulaiman alaihi wassalam. Wa Daud wa Sulaiman id yahkumani fil hadri id yahkumani fil harthi id nafashat fihi ghanamul qaum. Nabi Daud dan Sulaiman ketika mereka berdua menghukumi bagaimana hukum kambing yang menghancurkan ladang orang di malam hari. Fafahamna Sulaiman, maka kami beri pemahaman kepada Sulaiman. Allah lebih unggulkan pemahaman Sulaiman dibandingkan pemahaman Daud alaihissalam. Tapi dalam ayat yang lain, wa kullan atainahu ilma, masing-masing Nabi Daud dan Sulaiman hakikatnya telah Allah beri ilmu, masing-masing memiliki ilmu, bukan orang bodoh. Tapi hukum Nabi Daud alaihissalam, maka kambing yang merusak diberikan seluruhnya kepada pemilik ladang. Maka ditanya oleh Nabi Sulaiman, ini hukum dari mana? Maka kambing itu harganya lebih besar daripada ladang. Lantas ditanya oleh ayahnya, maka bagaimana hukummu? Dijawab oleh Nabi Sulaiman, maka kambingnya dipinjamkan kepada pemilik ladang. Silahkan ambil bulunya, ambil susunya, bahkan kalau anak ambil anaknya, seharga ladang yang dirusak. Setelah sempurna harganya dikembalikan kepada pemilik kambing. Maka hukum Nabi Sulaiman itu lebih tepat dan lebih adil bagi kedua belah pihak. Akan tetapi dalam sisi ini ditekankan bahwa kedua nabi tersebut sempat berbeda pendapat dalam hukum tersebut. Para jemaah salat Idul Adha rahimanallahu wa iyyakum, bahkan perbedaan pendapat terjadi di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ketika Nabi SAW perintahkan kepada mereka untuk jihad, ya, kepada Yahudi, la yusalliyanna ahadukum al-'asra illa fi Bani Quraidah, jangan salah seorang dari kalian salat asar kecuali di Bani Quraidah. Ternyata salat asar bertepatan waktunya masih di jalan, belum sampai kepada Bani Quraidah. Para sahabat berbeda pendapat menjadi dua pendapat. Fasallat ta'ifatun fit tariq, ada yang salat di jalan karena sudah masuk waktu asar. Wasallat ta'ifatun ukhra fi Bani Quraidah, sebagian sahabat salat di Bani Quraidah sudah waktu maghrib. Para sahabat berbeda pendapat dalam memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam yu'annif wahidan minhum, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencela salah satu dari dua pendapat sahabat tersebut.
Kenapa? Karena hakikatnya kedua pendapat tersebut sama-sama memiliki wajhul istidlal. Sahabat yang sholat asar di jalan, mereka memiliki wajhul istinbat takhsis, istinbat mentakhsis perintah Nabi dengan perintah waktu sholat. Sedangkan sahabat yang sholat asar di Bani Quraisyah memahami hadis Nabi secara zahir nas. Yang kedua metode istidlal tersebut adalah metode istidlal pemahaman yang sah dalam syariat Islam. Para jamaah salat Idul Adha rahimanallahu wa iyyakum, maka dalam fikih wajar saja terjadi perbedaan pendapat. Kaum muslimin di bulan Ramadan berbeda pendapat tentang jumlah rakaat. Ada yang salat 11, ada yang salat 23. Bahkan dalam mazhab Maliki salat 39 rakaat. Masing-masing memiliki wajah istidlal dan hadis yang mereka gunakan. Sebagian kaum muslimin yang melakukan qunut subuh, sebagian tidak. Sebagian kaum muslimin mensunnahkan qunut witir, sebagian tidak. Sebagian kaum muslimin dalam menilai bulan berpemahaman dengan ittihadul matla', pemandangan atau ru'yatul hilal disatukan semua negeri jika bisa disatukan. Sebagian berpendapat ikhtilaful matla', masing-masing negeri memiliki matla'nya masing-masing. Hakikatnya itu adalah perbedaan fikih yang itu juga terjadi di era para salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in. Akan tetapi mereka tidak saling menyesatkan satu sama lain. Jika masing-masing ada wajh istidlalnya, maka masing-masing silahkan mengamalkan apa yang dia condong kepadanya. Dan disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, la inkara fi masail ijtihad. Tidak ada pengingkaran dalam masalah-masalah ijtihadiyah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu al-ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahil azizil ghaffar, mukawwiril laili 'ala an-nahar, tafsiratan li ulil qulubi wal absar. Afdhalus salati wa ahsanut taslimi 'ala sayyidil mustafain al-akhyar wa 'ala alihi al-athhar wa sahbihi al-abrar wa man tabi'ahum 'ala ta'aqub al-'asar. Amma ba'd. Pada khutbah kedua ini saya wasiatkan khusus kepada wanita, sebagaimana Nabi SAW pernah memberikan wasiat khusus kepada wanita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin. Dzalika adna an yu'rafna fala yu'thain." Wahai Nabi, sampaikan kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita dari kaum mukminin agar mereka mengulurkan jilbabnya. Mengulurkan jilbabnya, menutup auratnya, itu adalah lebih dekat agar mereka dikenal sebagai wanita merdeka, sebagai wanita baik-baik. Kaum muslimat rahimanallah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan berjilbab, menutup aurat ketika wanita keluar dari rumahnya, maka wajib untuk menutup auratnya. Bahkan kebanyakan ulama ahli tafsir ketika menafsirkan ayat ini, maksudnya adalah menutup auratnya kecuali hanya matanya saja. Bahkan sebagian ulama hanya menyebutkan bahwa mata yang dibuka hanya salah satu matanya saja, mengamalkan menutup aurat. Akan tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Akan tetapi mereka sepakat akan kewajiban untuk menutup auratnya ketika seorang wanita keluar rumahnya. Maka ini adalah lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW mewanti-wanti dari wanita yang tidak menutup auratnya, sinfani min ahlin nar lam arahuma, ada dua golongan dari kawan penghuni neraka yang aku tidak pernah lihat. Yang salah satunya nisa'un kasiyatun 'ariyatun ma'ilatun mumilat,
wanita yang berpakaian akan tetapi seperti telanjang, wanita yang menyimpang dan mengajak wanita-wanita lainnya untuk menyimpang. Wal'iyadu billah. Nabi SAW di zaman beliau tidak pernah melihat golongan seperti ini, akan tetapi setelahnya sudah ada. Bahkan di era tabi'in sudah muncul, sebagaimana dalam riwayat Muwatta Imam Malik, Aisyah radhiyallahu anha didatangi para wanita yang mereka betisnya kelihatan, jilbabnya tidak menjulur ke tanahnya sebagaimana para sahabiat, akan tetapi betisnya kelihatan. Maka Aisyah mengatakan, "Law ra'akunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la muni'na al-masajid kama muni'na nisa'u Bani Israil." Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kalian wahai para wanita, niscaya kalian tidak boleh ke masjid sebagaimana dilarangnya wanita Bani Israil. Bahkan tentang wanita keluar salat Idul Adha atau Idul Fitri, apakah boleh atau tidak? Maka di situ ada dua riwayat. Salah satu riwayat isyarat melarang, sebagaimana riwayat Aisyah tadi, yang itu juga diriwayatkan bahkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya. Niscaya dilarang sebagaimana dilarangnya wanita Bani Israil. Yang Imam Ibn Khuzaimah menjelaskan bahwa dzikri dalil ala anna nahya an mad'i nisa al-masajid kana id kunna la yukhafu fasaduhunna bil khuruj ila al-masajid. Bab dalil bahwa dilarang wanita ke masjid, dilarang keluar kalau dikhawatirkan kerusakan pada wanita tersebut, yakni tidak menutup aurat sempurna atau memakai wewangian atau tabarruj dan juga hal lainnya. Walaupun memang ada riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yukhrijul abkar wal awatiq wa dawati al-khudur wal huyyat fil 'idain. Fa amma al-huyyat fa ya'tazilna al-musalla wa yashhadna da'wat al-muslimin. Nabi SAW mengajak keluar para wanita yang sudah menikah, bahkan wanita-wanita gadis, bahkan yang biasa dipingit dalam rumahnya, bahkan wanita-wanita haid diperintahkan untuk keluar. Akan tetapi hadis ini dijelaskan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, qad dhahaba ba'du ahli al-'ilmi ila al-hadits wa rakhasa lin-nisa' al-khuruj ila al-'idain. Berdasarkan hadis ini, sebagian ulama mengizinkan wanita keluar menghadiri salat Id. Wa karihahu ba'duhum, akan tetapi sebagian ulama salaf yang mengatakan makruh wanita untuk keluar hadir salat Id. Mengapa? Karena berbagai kerusakan yang kadang terjadi pada wanita ketika keluar salat Id, sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Mubarak dan juga Sufyan Ats-Tsauri bahwa mereka melarang para wanita. Kata Abdullah bin Mubarak, wa ammal yawma ara man'an nisa yang fil khuruj. Adapun sekarang aku melarang wanita untuk keluar menghadiri salat Id, kecuali jika istrinya atau wanita dia tidak melakukan hal-hal yang diharamkan, ya, dia menutup auratnya, tidak memakai wewangian, maka boleh keluar. Tapi kalau ada kerusakan, tidak menutup auratnya atau memakai wangian, ya, atau fitnah-fitnah lainnya, maka kewajiban bagi suami atau ayahnya untuk melarang wanita tersebut keluar, ya, untuk menghadiri salat Id. Intinya adalah wanita diizinkan untuk menghadiri salat Id dengan catatan bahwa dia tidak memakai pakaian tabarruj, dia tidak berhias, tidak memakai wewangian, dan juga tidak menimbulkan fitnah, tidak ikhtilat. Apabila terdapat kerusakan, maka sebagaimana disebutkan dalam riwayat Aisyah dan juga para ulama salaf lainnya, sepatutnya bagi para laki-laki untuk melarang yang wanita tersebut untuk keluar dari rumahnya. Seperti sebagian kaum muslimat yang bahwa mereka ada kalanya sholat Id, selesai sholat Id langsung dibuka jilbabnya, terlihat rambutnya, berbagai macam hiasannya. Di zaman Aisyah radhiyallahu anha, di zaman Bani Israil, mereka berhiasnya hanya memakai sepatu tinggi supaya kelihatan sebagai wanita tinggi. Hanya hiasan itu saja dilarang oleh Allah dari menghadiri salat, apalagi berbagai macam hiasan dan fitnah-fitnah lainnya. Semoga Allah menjaga kaum muslimin dan juga kaum muslimat dari berbagai macam kerusakan.
dan hal-hal yang Allah haramkan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'a wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qiyamana wa salatana wa dhabhana ya rabbal alamin. Ya Allah, terimalah ya ibadah kami. Ya Allah, terimalah puasa kami, ya sujud kami, rukuk kami, salat kami, ya qiyamul lail kami, dan juga sembelihan kami. Ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Untuk jemaah ikhwan Bapak sekalian minta tolong bantuan untuk membantu panitia untuk berpal, kemudian sebagian minta bantuannya untuk membawa ke SMP. Kita bareng-bareng kita berpal, kemudian 5 sampai 10 orang